Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, happy, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga hari ini menyenangkan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3 dengan tema tugasku sehari-hari. Subtema 1 yaitu tugas anak soleh di rumah, pembelajaran 3 dan 4 dengan materi pelajaran kesetaraan pecahan uang, pengurutan harga barang, dan pengamalan sila kelima Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memahami kesetaraan pecahan uang logam dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca wacana, siswa dapat mengkategorikan harga barang-barang belanjaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati tabel, siswa dapat mengurutkan harga belanjaan dari harga termurah ke harga termahal. Dan tujuan yang keempat, melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mengetahui contoh pengaplikasian sila kelima Pancasila yang dapat dilakukan di rumah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menyiapkan buku tematik dan alat tulis. Setelah itu, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat ya teman-teman. Baik, mari perhatikan teks berikut. Celengan Sofia pecah. Prang! Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Rupanya si Miau, kucing kampung milik Sofia, naik ke atas rak buku. Miau menyenggol celengan tanah liat Sofia. Celengan Sofia pecah dan uangnya berantakan di lantai. "Celenganku pecah!" teriak Sofia. "Masya Allah, banyak sekali uangku, Kak. Ada beberapa keping uang logam dan ada beberapa lembar uang kertas," kata Sofia kaget bercampur senang. "Banyak uang mudik. Ayo bantu hitung, Kak," ajak Sofia. Mari kita membantu Sofia menghitung uangnya teman-teman ya. Di sini kita akan belajar kesetaraan pecahan uang logam. Ada uang logam senilai Rp500. Di sini ada 2 teman-teman ya. Dan ada uang logam juga senilai Rp100. Di sini juga ada 2. Oke, sekarang kita akan belajar kesetaraannya. Bisa kita perhatikan bahwa uang logam Rp500 jika ada 2, maka setara dengan 1 uang logam Rp1.000. Paham teman-teman? Di sini kan 500. Berarti 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Jadi kalau teman-teman memiliki uang logam Rp500 ada 2, berarti itu nilainya sama saja dengan uang logam Rp1.000. Oke, sekarang untuk yang Rp100, teman-teman bisa perhatikan, pernah lihat ya? Ini uang logam Rp100, kalau ada 2 uang logam, berarti 100 tambah 100 berapa? 200. Ternyata ada uang logam senilai Rp200. Oke, jadi sama saja ya. 1 uang logam Rp200 itu sama saja dengan 2 uang logam Rp100. Oke, jadi sama ya. Sekarang ada uang logam Rp500, ada 6 buah. Ada 6 buah uang logam nih teman-teman. Coba setara dengan berapa ya? Coba kita hitung. 1.000, 2.000, 3.000. Oke, jadi 6 uang logam senilai Rp500 itu sama saja dengan 3
uang logam senilai Rp1.000. Teman-teman bisa jumlahkan di sini kan ya, 500 sama 500.000. Ya, jadi 1.000, 2.000, 3.000. Jadi sama saja ya. 3 keping uang logam Rp1.000 itu sama saja dengan 6 keping uang logam senilai Rp500. Sofia terbiasa menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Sofia menabung di celengan. Ibu berbelanja di pasar setiap Ahad. Ibu berbelanja sesuai kebutuhan. Keluarga Salman membiasakan diri hidup sederhana. Hidup sederhana sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Jadi teman-teman di sini maksudnya adalah kalau teman-teman mau menggunakan harta, mau membelanjakan harta, maka yang secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk hidup sederhana. Sekarang teman-teman bisa perhatikan teks bacaan berikut. Belanja ke pasar. Hari ini Sofia ikut ibu pergi ke pasar. Ini adalah pertama kalinya Sofia ke pasar. Biasanya ia selalu menolak diajak ke pasar. Alasannya karena capek berjalan keliling pasar. Sofia terkejut melihat keramaian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar banyak dijual berbagai kebutuhan pokok. Ibu segera mencari barang-barang yang ingin dibeli. Ibu melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Ibu membeli sayuran Rp5.000, ikan Rp10.000, tempe Rp3.000, tahu Rp2.000, dan telur Rp8.000. Kemudian mereka pun pulang. Salman menyambut ibu dengan sukacita. Ia membawakan keranjang belanjaan ibu sampai ke dapur. Dengan izin ibu, Salman mengeluarkan satu persatu belanjaan ibu. Alhamdulillah, terima kasih ibu, berikan aku makanan kesukaanku, kata Salman senang. Sekarang, mari kita mengisi tabel belanjaan ibu Salman berikut ini, berdasarkan teks belanja ke pasar yang tadi sudah kita baca ya. Di sini ada sayuran. Sayuran itu harganya Rp5.000. Yang kedua, ada ikan. Harganya Rp10.000. Yang ketiga, ada tempe. Harganya Rp3.000. Ada tahu, harganya Rp2.000. Dan yang terakhir, ada telur. Harganya Rp8.000. Ayo kita bantu Salman dan ibu mengurutkan harga belanjaan dari harga yang termurah teman-teman ya. Coba perhatikan teman-teman, siapa yang tahu mana harga barang atau nama barang dengan harga yang paling murah? Coba teman-teman perhatikan di sini angkanya. Mulai dari 5.000, 10.000, 3.000, 2.000, 8.000. Coba perhatikan mana angka yang paling kecil atau atau harga yang paling murah. Di sini kan ribuan semua teman-teman ya. Oke, sudah tahu? Harga barang belanjaan ibu yang paling murah harganya adalah tahu. Tahu itu harganya 2.000 teman-teman. Oke, setelah tahu, mana lagi yang murah? Ada tempe dengan harga 3.000. Oke, setelah itu, mana lagi di atas tempe harganya yang lebih dari 3.000? Ada yang tahu?
sayuran dengan harga 5.000. Lalu apalagi teman-teman? Ya, telur. Harganya 8.000. Dan yang terakhir pasti teman-teman sudah tahu nih. Ada ikan dengan harga yang paling mahal, yaitu Rp10.000. Jadi teman-teman, good job sudah bisa mengurutkan harga barang mulai dari harga yang paling murah ke harga yang paling mahal. Di sini yang paling murah itu ada tahu dengan harga 2.000 dan ikan dengan harga 10.000. Good job teman-teman. Mengaplikasikan sila kelima Pancasila. Tidak bersikap boros adalah salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi teman-teman, memilih dan membeli barang sesuai kebutuhan adalah contoh tidak bersikap boros. Coba sekarang teman-teman. Di sini Bunda punya 2 contoh sikap tidak boros yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, rajin menabung atau menyisihkan uang saku. Dengan itu kita bisa berhemat ya. Menyisihkan uang saku untuk menabung. Dan yang kedua, contoh sikap tidak boros adalah, coba tebak apa ini ya? Ya, mematikan lampu ketika siang hari karena saat siang itu terang jadi tidak membutuhkan lampu untuk penerangnya. Jadi kalau siang hari terang, kalau misalnya lampu tidak dibutuhkan segera dimatikan. Itu merupakan salah satu sikap hemat atau sikap tidak boros yang bisa kita lakukan di rumah. Sekarang, dapatkah kamu menuliskan 2 contoh lain sikap tidak boros yang dapat dilakukan di rumah? Bisa teman-teman ya. Selamat mencoba. Sedari kecil berlatih tidak bersikap boros. Bersikap hemat membuat kita dapat menyisihkan uang saku. Membuat tabel belanjaan membantu kita berhemat belanja. Berhemat artinya kita dapat memiliki kelebihan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sikap tidak bersikap boros sesuai sila kelima Pancasila. Gemar membantu orang lain sesuai sila kedua Pancasila. Masya Allah, anak soleh sangat membanggakan berlatih mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada surat Al-Isra ayat 26-27, bunyinya wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tuh teman-teman, sudah diingatkan lagi bahwa kita harus bersikap hemat. Sudah banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita itu tidak boleh boros. Di sini juga ada ayat selanjutnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi mulai sekarang jadilah pribadi yang tidak boros teman-teman ya. Rajinlah menabung. Lalu bersikaplah sederhana. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Selalu jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajarnya. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.